Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama tak lupa ya, kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua ini nikmat yang berlipat-lipat, yang sangatlah banyak, sehingga kita bisa disempatkan untuk bisa hadir pada kajian pada sore hari ini, yang meskipun tidak secara langsung atau secara offline, tapi secara online melalui via YouTube ya teman-teman semua. Tapi insya Allah keberkahannya tidak berkurang ketika teman-teman juga mempersiapkannya secara baik dan secara benar juga. Dan pastinya mari kita semua untuk meniatkan kajian kali ini hanya untuk Allah semata, hanya untuk beribadah kepada Allah semata, sehingga apapun yang kita terima pada kajian kali ini insya Allah bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Dan meskipun di masa pandemi kali ini kita juga telah disempatkan untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, yang di situ adalah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang belum tentu dirasakan oleh banyak orang, nikmat yang belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Namun karena kita telah memiliki iman, karena kita juga diberi kesempatan untuk bisa menghadiri, maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama selalu mengucapkan puja dan puji syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah benar-benar disempatkan bisa menuntut ilmu dan bisa mendapatkan pencerahan dari kajian pada sore hari ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya dan para keluarganya yang telah berjuang, yang telah memberikan segalanya untuk jalan dakwah Islam, sehingga pada saat ini, di detik ini, di saat ini, di negara kita ini, kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat yang tidak tertandingi ya, nikmat yang benar-benar sebuah hal yang spesial. Kita bisa memeluk Islam di sini, sehingga kita bisa mengikuti jalannya, kita bisa mengikuti pedomannya, kita bisa mengikuti panduannya, yang panduan-panduan tersebut menuntun kita ke kehidupan yang terang benderang, kehidupan yang menenangkan kita, kehidupan yang sudah dijamin pada akhirnya insya Allah kita akan bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita mengikuti sunnahnya, ketika kita mengikuti perintah dari Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya, maka dari itu semoga kita bisa dipertemukan dengan beliau, bisa menjumpai beliau di hari akhir nanti, dan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya mau tanya kabar dulu nih ke teman-teman dulu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Ya, karena ini kajiannya tentang ujian masuk ya, ujian masuk kuliah. Maka saya akan menganggap bahwa teman-teman semua di sini adalah pejuang, ya benar-benar pendekar ya, untuk menghadapi ujian-ujian ke depannya. Maka dari itu saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Meskipun teman-teman mengerahkan segalanya, meskipun teman-teman memaksimalkan apa yang teman-teman usahakan, namun jangan lupa dengan kesehatan diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu memperbaiki pola istirahat teman-teman, sehingga untuk menghadapi ujian kedepannya teman-teman bisa fit dan bisa maksimal dalam mengerjakannya. Nah, sebelumnya maaf tadi saya izin mengenalkan terlebih dahulu. Nama saya Amjad Ibatullah. Di sini saya akan memoderatori jalannya kajian pada sore hari ini. Nah, alhamdulillah saya ucapkan lagi, dan mari kita bersama ucapkan kembali, karena kita bisa menghadiri kajian yang sangat spesial ini, kajian yang benar-benar sebuah momentum gitu. Karena peristiwa yang bakal kita hadapi adalah peristiwa yang mungkin teman-teman akan hadapi sekali seumur hidup, atau benar-benar merupakan peristiwa yang akan menentukan masa depan teman-teman semua. Maka dari itu kajian ini benar-benar spesial, dan semoga
semoga kajian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk informasi, kajian ini merupakan rangkaian dari open internship dari sebuah lembaga alumni keislaman dari SMA Negeri 1 Yogyakarta, yaitu KSI Al-Uswah. Dan alhamdulillah kita bisa disampaikan sampai ke rangkaian terakhir, rangkaian puncak, yaitu kajian Islam. Kajian Islam yang ya jelas ya teman-teman juga sudah tahu temanya, yang temanya juga spesial yang ternyata, yaitu berjudul dengan antara ikhtiar, doa, dan takdir. Nah, ini pasti teman-teman banyak sekali yang masih bingung atau masih memiliki sebuah pertanyaan ini terkait dengan ikhtiar, doa, dan takdir ini. Ya jelas ya, apalagi teman-teman yang bakal menghadapi sebuah peristiwa yang itu benar-benar menentukan ke depannya teman-teman mau seperti apa, mau bagaimana, dan akan seperti apa. Nah, dan kita juga semua kita juga sudah tahu bahwa perjuangan untuk masuk kuliah ini tidaklah mudah dan tidaklah instan. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya secara baik-baik mungkin, dan pastinya secara rohani ya, atau secara iman kita harus sudah siap nih untuk menghadapinya. Nah, namun ketika menghadapi hal-hal yang akan teman-teman laksanakan di persiapan ujian kali ini, terkadang hati kita ini masih memiliki banyak kekurangan ya. Misal nih, hati kita itu masih sering tidak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, masih berkecil hati, masih merasa selalu kurang dengan apa yang kita peroleh. Nah, mungkin ini salah satu poin yang bakal nanti bisa kita singgung bersama di kajian ini, sehingga teman-teman bisa benar-benar bisa mengevaluasi kira-kira apakah kita semua ini sudah siap nih untuk menghadapi ujian yang bakal kita hadapi ini. Apakah jika dilihat dari pandangan Islam, apakah hati kita ini sudah siap, benar-benar siap dengan apa yang bakal kita hadapi ini. Nah, sebelum masuk, saya juga jelaskan ya informasi tentang ujian yang terdekat kan. Ujian terdekat adalah UTBK, yaitu ujian ya seperti CBT itu untuk masuk ke kuliah, dan itu berskala nasional, dan itu dilaksanakan 5 hari lagi ya. Iya, sekitar 5 hari lagi atau 6 hari lagi hingga tanggal 15 Juli 2020. Dan setelah itu pasti juga banyak ujian-ujian masuk yang secara mandiri dilaksanakan oleh banyak universitas. Maka dari itu ya pastinya kita harus benar-benar mempersiapkannya. Nah, sebelum masuk ke sesi materi ya teman-teman semua, saya selaku moderator akan mengingatkan teman-teman semua untuk selalu ingat dengan adab ketika menghadiri majelis ilmu. Meskipun ini secara offline ya teman-teman, secara online ya teman-teman, tapi jangan lupa bahwa keberkahan untuk mendapatkan sebuah ilmu itu juga dipengaruhi oleh adab dari orang yang menuntut ilmu. Dengan teman-teman pastinya benar-benar mempersiapkan diri di hadapan device atau perangkat teman-teman masing-masing, dan mencoba untuk selalu mencatat apa yang akan disampaikan oleh Ustadz di kajian pada kali ini. Dan pastinya juga teman-teman dimohon untuk tidak pergi-pergi kemana-mana atau menyambi hal-hal yang lain, dan semoga teman-teman juga bisa selalu fokus untuk memperhatikan kajian pada sore hari ini, sehingga ya benar-benar maksimal untuk mendapatkan ilmunya dan benar-benar berkah apa yang kita dapatkan semua. Nah, langsung saja Ustadz Ahmad Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Ya, begini Ustadz, mungkin saya akan mulai dengan penjelasan ya Ustadz, penjelasan apa yang dirasakan oleh teman-teman dan kira-kira apa sih yang dibingungkan sama teman-teman. Nah, teman-teman ini kan kebanyakan ya, terkhususnya kelas 12 yang akan menghadapi ujian terdekat, yaitu ujian untuk masuk perguruan tinggi, yang itu benar-benar menentukan kehidupan selanjutnya Ustadz, untuk menentukan apa yang bakal dilakukannya ke depannya, di masa depannya Ustadz. Nah itu, tapi Ustadz terkadang hati ini tuh rasanya belum siap Ustadz untuk menghadapi ujian tersebut, dan rasanya ketika nanti pada akhirnya hasilnya itu tidak memuaskan atau hasilnya itu tidak memenuhi ekspektasi dari hati ini Ustadz, itu rasanya bakal benar-benar hancur gitu Ustadz hatinya, atau bakal benar-benar rapuh gitu Ustadz untuk hatinya. Maka dari itu saya akan menanyakan Ustadz, kira-kira bagaimana Ustadz kalau menghadapi sebuah ujian, pola-pola kan di hidup ini tidak hanya ada satu ujian Ustadz,
banyak ujian. Nah, bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita itu untuk mudah menerima keputusan yang dilakukan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir kita atau nasib kita di dalam ujian tersebut, Ustaz. Monggo Ustaz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Ini tadi pertanyaan dari moderator banyak sekali ya. Bagaimana. Maka ini untuk menjawabnya harus mungkin 1 jam ke depan insya Allah. Ya. Kami ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman sekalian di YouTube. Masya Allah ada 154 ya sekarang yang sedang live. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat fenomena ujian masuk kampus atau ujian apa namanya nih Mas? Ujian UTBK, Ustaz. UTBK ya, seperti ujian tertulis berbasis komputer. Ujian tertulis berbasis komputer ya. Ini menghadapi ujian-ujian yang seperti ini ya, kita sebenarnya di samping ini sesuatu yang menantang ya, tapi juga ada hikmah rohani yang kita bisa petik dari keadaan yang seperti ini ya. Di antaranya adalah kita bisa menyadari bahwasanya dunia ini juga adalah tempat ujian ya. Kita di dunia ini tempat kita diuji. Kebahagiaan kita yang kita dapatkan adalah ujian. Demikian juga kesedihan yang kita dapatkan adalah ujian. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini masih pada cemas nih ya. Ini kira-kira persiapan saya ini sudah sesuai standar enggak, ini bisa lulus atau enggak, kan sekarang kita masih dalam keadaan cemas ya. Maka kita sedang diuji juga saat ini. Kita diuji supaya apakah kita bersabar atau tidak ya. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah lulus, sudah berhasil masuk di kampus-kampus yang menjadi cita-cita, itu juga sebenarnya bukan lulus ujian. Kalau ujian UTBK tadi iya sudah lulus, tapi ujian kehidupan belum lulus. Selama kita masih menghembuskan nafas ya di muka bumi ini, maka kita selalu dalam ujian Allah SWT. Ketika kita lulus ujian nanti, sudah menempati kampus-kampus impian kita juga diuji. Kita diuji apakah kita bersyukur atas nikmat tersebut ataukah tidak. Nah, ini satu poin sisi rohani yang kita bisa ambil pelajaran dari situasi yang 5 hari lagi teman-teman sekalian akan bertemu. Kemudian juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua adalah tentu teman-teman tidak ada yang teman-teman tidak ada yang betah untuk lama-lama berada di dalam ruang ujian ya. Pengennya paling cepat keluar ya kan. Maka demikian juga kita di dunia ini adalah tempat ujian. Maka seorang mukmin yang sehat imannya, maka dia akan rindu dengan akhirat ya kan? Dia akan rindu dengan akhirat, dia tidak ingin lama-lama diuji Allah SWT di dunia ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ini sisi rohani kedua yang kita bisa petik dari sini ya. Jadi gak ada manusia yang betah untuk diuji ya kan. Teman-teman sekalian kan pengennya ujiannya kalau bisa cepat aja. Ya kalau bisa cuma 10 soal ABC alhamdulillah, kemudian selesai ya kan. Tidak sampai berjam-jam. Fitrah kita semuanya seperti itu, pengennya cepat. Maka demikian juga kehidupan dunia ini kita harus sadari bahwa ini adalah tempat ujian. Ya, kalau kita sadar ini tempat ujian, kita nggak betah di dunia ini. Pengennya cepat free, cepat lolos ya, cepat keluar ruang ujian, cepat selesai, ya kan? Istirahat. Maka istirahatnya seorang mukmin itu di surga. Sebagaimana ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya kapan kita beristirahat, maka beliau fil jannah, beliau menjawab istirahat itu nanti di surga. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisi rohani yang ketiga ya. Sisi rohani yang ketiga adalah kita lihat bahwa dalam
segala ujian akademik ya, yang kita lalui semasa hidup kita dari TK sampai perguruan tinggi, itu semua ujiannya berjenjang ya, semua ujiannya itu bertingkat-tingkat ya, tidak satu level. Ketika ujian yang diterima oleh anak TK tidak seperti ujian yang diterima oleh anak SD ya kan. Demikian juga ujian anak SD ya tidak seperti ujian kenaikan kelasnya anak-anak SMP, SMA. Demikian juga ujian kenaikan kelas anak teman-teman di kampus ya, kenaikan semester di kampus berbeda-beda. Artinya ya semakin tinggi kelas kita maka semakin susah ujian yang akan kita dapatkan. Ya, sebenarnya ini juga kita temukan di dalam ujian kehidupan. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita sesuai dengan tingkat keimanan kita. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya ya. Manusia yang paling susah ujiannya ya adalah para nabi. Tsummal amsala fal amsal, kemudian orang yang imannya setingkat mereka, kemudian orang yang imannya setingkat mereka. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu. Kalau agama seseorang itu kuat, maka akan semakin kuat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi raqqatun ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau di kualitas agamanya itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya tersebut. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan tidaklah seorang hamba ini berada di dalam kehidupan dunianya, melainkan dia akan senantiasa diuji sampai ketika dia meninggal dunia tanpa membawa satu titik pun kesalahan atau satu titik pun dosa. Jadi sebagaimana kita dapati di dalam ujian akademik kita berjenjang, maka di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya juga Allah akan menguji hambanya juga berjenjang sesuai dengan tingkat iman seseorang. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masuk ke poin yang berikutnya ya, bahwa di dunia ini adalah kehidupan yang penuh masalah, ya kan? Dunia adalah kehidupan yang penuh masalah. Sampai ketika orang nggak punya masalah, ya dia pengen cari masalah, ya kan? Jadi dunia inilah tempat masalah, tempat ujian. Ya namanya saja dunia itu darul ibtila, ya kan? Tempat untuk manusia itu diuji. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini yang sebelumnya di surga itu bukan untuk bersenang-senang. Ya, bukan sekedar tujuannya untuk traveling, ya kan? Bukan sekedar tujuannya untuk kuliner ataupun apalagi game online, ya, apalagi hal-hal yang sia-sia di dunia ini. Beliau dilemparkan di dunia itu adalah dihukum. Dunia tempat hukuman, ya. Selain dihukum, beliau juga diuji di muka bumi ini sehingga ketika beliau kembali kepada Allah menjadi manusia yang lebih baik. Makanya kata para ulama, Nabi Adam itu derajatnya lebih tinggi setelah dilempar ke bumi daripada sebelum dilempar ke bumi. Ya, begitu diturunkan ke muka bumi, kemudian bertobat kepada Allah, lalu Allah ampuni, derajatnya semakin tinggi. Jadi poin yang harus kita sadari bahwasanya dunia ini adalah tempat hukuman. Yang namanya tempat hukum itu sumber masalah, ya kan? Yang namanya tempat hukuman itu sumber masalah. Maka kita di dunia ini selalu bertemu dengan masalah, ya. Di antaranya seperti teman-teman sekalian 5 hari lagi ini masalah hanya satu buih dari sekian juta masalah yang ada dalam kehidupan kita, ya. Nah ini maka dan kita tahu tadi kata Nabi SAW, asyaddun nasi balaan al-anbiya, ya. Manusia yang paling susah masalahnya atau problemnya para nabi. Terus gimana supaya kita bisa bahagia dalam menghadapi masalah? Maka caranya adalah dengan kita mengetahui ilmunya, ya, mengetahui ilmu yang dapat menemukan kita solusi dari masalah itu. Oleh karena itu para nabi bukan berarti orang yang paling stres, ya. Mereka orang yang paling keras, yang paling susah ujiannya, yang paling banyak masalahnya. Tapi apakah mereka orang yang paling stres?
Maka tidak, ternyata mereka orang yang paling bahagia. Maka ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kebahagiaan itu bukan berarti seorang tanpa masalah. Ya, betapa banyak orang yang pura-pura bahagia padahal dia menyimpan banyak masalah, ya kan? Atau bahkan dia benar-benar bahagia padahal banyak masalah. Ya. Kok bisa seorang bisa bahagia ketika mendapatkan masalah? Harusnya kan masalah itu bikin bunuh diri, bikin stres. Ya kan? Jawabannya adalah karena dia tahu ilmunya. Sama seperti teman-teman sekalian yang 5 hari lagi akan mengikuti ujian masuk kampus, yang sudah belajar sudah mantap, ya kan? Sudah belajar sungguh-sungguh. Ya, dia pelajari gimana soal-soal yang sebelumnya, karakternya gimana, kemudian apa yang keluar. Dia pelajari semuanya sehingga dia sudah yakin insya Allah bisa menjawab. Dia akan tenang, ya kan? Dia akan hadapi dengan tenang. Jadi begitu sudah dimulai waktu ujiannya dia tenang. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Ya, sama juga dengan kehidupan kita ini. Ya, ketika kita di dunia akan banyak problem, akan banyak masalah, akan banyak ujian. Maka caranya gimana supaya kita bisa happy ketika menghadapi masalah itu? Maka dengan mengetahui ilmunya. Maksudnya ilmu apa yang kita cari untuk bisa kita tetap bahagia ketika bertemu dengan masalah-masalah kehidupan ini, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Tuhan yang menciptakan masalah. Ya, siapa yang menciptakan masalah? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelajari tentang agama Allah, kita pelajari tentang sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita akan bisa menemukan bagaimana solusi dari setiap permasalahan kehidupan yang akan kita hadapi. Jadi sebenarnya ujian teman-teman 5 hari lagi ini itu hanya apa ya istilahnya, ya itu sebagian kecil dari ujian yang akan kita hadapi. Ujian sebenarnya adalah ujian kehidupan kita ini, ya, sampai kita nanti mempertanggungjawabkan di padang mahsyar. Kita akan sama-sama menyerapot apakah dari kanan atau dari kiri, ya. Kalau ini rapot yang dari kanan berarti insya Allah itu tandanya rapotnya hijau, ya, rapotnya bagus. Kalau menerima rapot yang dari kiri atau dari belakang punggung, ya, maka itu pertanda bahwa rapotnya rapot merah, ya. Baik, ini mungkin pembuka ya dari pembahasan kita saat ini, bahwa ternyata ya untuk menanamkan sisi rohani juga kepada teman-teman sekalian, bahwasanya ujian ini walaupun kampus, ya mungkin jurusan yang kita ambil bukan jurusan agama, ya. Mungkin ada yang jurusan kedokteran, ada yang kimia, ada yang biologi, ada yang nuklir, ya kan, macam-macam. Tapi ternyata di ujian yang akan kita hadapi ini ternyata ada sisi rohani. Ya, ternyata kalau kita renungkan, Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di situ pesan-pesan iman yang dengannya kita bisa mewarnai setiap usaha kita, ya, ikhtiar kita untuk selalu dekat dengan Allah, selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Baik. Nah, kemudian berikutnya nih kita akan bahas tentang ikhtiarnya, tentang ikhtiar. Antara ikhtiar doa dan takdir, ya, antara ikhtiar, doa dan takdir. Kalau bicara ikhtiar berupa persiapan ujian, kira-kira yang masuk nanti apa saja, nah itu bukan pembahasan saya, ya. Itu teman-teman insya Allah semuanya sudah ikhtiarnya insya Allah sudah maksimal, ya. Ya, ini akan saya bicarakan di sini kaitannya ikhtiar kita atau bagaimana cara memandang ikhtiar itu dengan benar, ya. Maka teman-teman yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu ketika dia berikhtiar ada 3 macam, ya. Ada 3 macam seorang dalam menyikapi ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu mengupayakan sebab, ya kan? Yang pertama, ya, sebentar. Ini ada penjelasan di sini. Yang pertama adalah seorang yang menyikapi ikhtiar, kemudian sikap tersebut membatalkan tauhid, ya. Jadi dia mengupayakan sebuah sebab, tapi karena sikapnya terhadap sebab tersebut yang tidak benar sehingga bisa membatalkan tauhid. Itu apakah itu? Yaitu ketika seorang mengupayakan sebuah ikhtiar yang tidak logis secara akal dan juga tidak logis secara syariat, ya. Maka ini bisa mempengaruhi tauhid, ya kan? Kalau seandainya seorang menganggap bahwasanya ikhtiar itu hanya sebagai sebab saja, tetap yang memberi Allah. Padahal ikhtiar yang dia upayakan tidak masuk akal. Ya, kalau dari sisi pandangan
hukum akal tidak mungkin, dari sisi pandangan syariat juga tidak mungkin. Ya, maka kalau dia menyikapinya itu hanya sebagai sebab saja, tapi tetap dia meyakini Allah yang memberikan hasil, nah orang yang seperti ini maka rusak tauhidnya, ya. Dia terjatuh dalam syirik kecil. Contohnya misalnya apa ya? Contohnya mau ujian besok mau ujian, karena ujiannya online lewat HP ya, maka HP-nya dijemur di kuburan misalnya kan, atau HP-nya digantung di pohon yang katanya di situ ada penunggunya ya kan, semalam supaya sakti ya, supaya nanti begitu jari itu menjawab A padahal jawabannya B, langsung nanti diarahkan ke B. Nah, insyaallah. Nah yang seperti ini kan nggak logis ya kan, nggak logis, nggak ada kaitan secara akal, nggak ada kaitannya antara lulus ujian dengan gantungin HP di kuburan atau gantungin HP di pohon angker, ya, nggak ada kaitannya secara logika. Ya. Demikian apalagi secara syariat, secara agama itu lebih-lebih lagi, ya, itu kesyirikan yang seperti ini. Nah kalau dia menganggap bahwasanya ikhtiar yang benar-benar sesuatu yang tidak manfaat tadi ya, itu hanya sebagai sebab saja, maka dia jatuh dalam syirik kecil. Ya, tapi kalau seandainya dia menganggap bahwasanya itu ya sebagai pokok yang bisa memberikan hasil, ya kan? Jadi kuburan itu yang bisa memberikan hasil, atau pohon yang dia gantungkan HP tadi itu yang bisa memberikan hasil, nah, yang seperti ini dia terjatuh dalam syirik besar, ya, karena dia telah mengakui adanya Tuhan selain Allah, ya, walaupun dia tidak bicara dengan lisannya, tapi dengan sikapnya dia bisa mengakui seperti itu. Mungkin dia tetap saya muslim kok, ya, maka ini bahaya yang seperti ini ya. Ya, jangan sampai ini terjadi, apalagi teman-teman sekalian kan daftarnya di kampus-kampus ternama ya, masa melakukan ikhtiar yang nggak masuk akal ya kan, padahal soal-soalnya semuanya logis, tapi giliran ikhtiarnya kok nggak logis ya kan, maka jangan sampai ini terjadi. Nah, ini yang pertama ya, ini bisa terjatuh dalam syirik besar, bisa terjatuh dalam syirik kecil. Syirik besar itu apa dampaknya? Keluar dari Islam. Kalau dia mengakui bahwasanya tadi sebab-sebab yang nggak masuk akal secara logika dan syariat itu dapat menghasilkan dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah. Tapi kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, dia tetap yakin itu Allah yang berikan, ya, maka yang seperti ini dia akan terjatuh dalam syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama. Yang kedua adalah seorang bergantung atau berikhtiar dengan sebab-sebab yang syar'i dan logis, ya, sebab-sebab yang syar'i dan logis. Jadi syariat mengakui itu sebagai sebab, demikian juga hukum alam, bukan hukum alam ya, hukum kauni ya, atau hukum logika itu mengakui juga itu sebagai sebab. Ya, misalnya belajar ya kan, tanya sama kakak kelas, kemudian ikut les ya kan, beli buku, beli sebagainya, belajar pokoknya. Ini kan sebab yang nyambung dengan apa yang kita usahakan. Maka yang seperti ini boleh. Ya, tapi kadang seorang bisa terjatuh dalam kesalahan ketika seorang sudah mengupayakan sebab yang benar pun kadang seorang bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, gimana? Yaitu ketika seseorang hanya bergantung kepada sebab itu. Jadi sebabnya sudah benar. Supaya semakin benar-benar benar, harusnya dibarengi apa? Dibarengi tawakal kepada Allah SWT ya. Dia cuman meyakini sebab itu hanya sebagai sarana saja, jembatan. Tapi yang mewujudkan hasil adalah Allah SWT. Nah, ini orang yang kedua tadi gimana? Orang yang kedua tadi dia cuman bergantung kepada sebab, bergantung kepada ikhtiarnya, dia bergantung kepada belajarnya, tapi dia lupa untuk berserah diri kepada Allah. Maka yang seperti ini juga terjatuh ke dalam perusak tauhid. Ya, ini bisa merusak tauhid. Ya. Tapi tidak sampai merusak tauhid secara keseluruhan, tapi dia, kata para ulama, dia terjatuh dalam kesyirikan kecil ya, syirik kecil. Ya. Maka jangan sampai kita seperti ini. Karena hal yang seperti ini bertentangan dengan nilai sholat kita ya. Di dalam sholat kita, setiap kita memasuki rakaat, kita diperintahkan membaca Al-Fatihah. Dan di antara potongan ayat Al-Fatihah itu ada yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, di dalam ayat ini Allah SWT gabungkan antara ibadah dan pertolongan.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukan sebuah manfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, apa itu manfaatnya? Manfaat paling besar di muka bumi adalah manfaat agama, manfaat akhirat, ya kan? Dan juga apalagi manfaat-manfaat yang di bawahnya, maka kita tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua ya, orang yang terlalu berlebihan menyakiti sebab. Sebabnya sudah logis, sudah benar. Tapi karena dia hanya sepenuhnya bergantung kepada sebab, lupa untuk berdoa kepada Allah, ini juga bisa merusak tauhid. Nah, yang ketiga sikapnya orang-orang yang bertauhid, ya. Sikapnya orang-orang bertauhid itu dia ikhtiar, ya, kemudian setelah ikhtiar maka dia bertawakal kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia belajar siang dan malam, sungguh-sungguh dia belajar, bertanya ke kakak kelas, ngumpulin soal, ya kan. Kemudian mungkin ikut tryout, ya kan, bersama teman-temannya di SMA atau bagaimana. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Nah, setelah itu dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Nah, inilah sikap orang-orang yang bertauhid. Jadi teman-teman sekalian, saya yakin kalau teman-teman di sini semuanya insyaallah ikhtiar yang diupayakan sudah sesuai prosedur, ya. Baik prosedur secara agama ataupun prosedur secara logika, ya. Jadi semua insyaallah sudah belajar dengan baik, dengan tekun. Maka tinggal satu langkah yang harus kita upayakan, dan ini nggak boleh hilang ini, ya. Satu langkah yang kita upayakan adalah jangan sampai kita lupakan Allah dalam setiap langkah kita, ya. Kita sertakan Allah SWT, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, ini jangan sampai poin ini hilang dalam diri kita. Setiap muslim harus meyakini ini. Karena ternyata ujian ini atau UTBK, ya. Ternyata ujian UTBK ini di samping ujian masuk kampus ternyata ujian tauhid juga, ya. Ujian tauhid juga. Maka kita dalam menyikapi sebab ini harus benar, ya. Sebab itu sebagai sebab saja. Nah, tidak lebih. Adapun yang musababnya yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini penting bagi kita, yaitu poin apa? Yaitu poin tawakal. Setelah kita ikhtiarnya sudah sesuai prosedur, maka berikutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita perlu tawakal? Karena sebab itu tidak akan manfaat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mewujudkan sebab tersebut, ya kan? Nggak ada manfaatnya sebab ketika Allah tidak menghendaki terwujudnya sebab tersebut, ya kan? Betapa banyak orang yang bertahun-tahun bekerja banting tulang dan lain sebagainya, berjam-jam, mungkin hampir 24 jam dia bekerja, pengennya dia kaya, tapi ternyata tidak kaya, ya kan? Di sisi lain ada orang cuman bekerja beberapa jam, kerjanya santai, ya kan, depan laptop, di ruang ber-AC, tapi ternyata dia kaya. Kalau secara logika harusnya orang yang kerjanya lebih tekun tadi harusnya dia lebih kaya, ya kan, daripada orang yang kerjanya cuman santai-santai. Tapi ternyata tidak, ya kan? Maka sebab itu nggak akan manfaat kecuali Allah yang memberikan dampak, ya. Kalau Allah berkehendak maka akan Allah kehendaki sebab itu. Ya. Makanya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau dibakar oleh kaumnya, ya kan, maka api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sebab terbakarnya sudah ada, ya kan. Sebab terbakarnya sudah ada. Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api yang besar dalam kondisi telanjang, ya, tidak pakai baju. Ya. Pakai baju saja sudah bisa hangus, ya kan. Tapi masya Allah, begitu dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebagai penolong. Ternyata sebab itu tidak berdampak, ya. Api itu yang menyebabkan membakar ternyata tidak berdampak. Karena apa? Allah kehendaki. Ya, makanya pentingnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Demikian juga, ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, ya kan, sakit kulit yang lama sekali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ayub
untuk melakukan sebab walaupun sepele. Apa itu sebabnya? Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan untuk menghentakkan kaki, ya, menghentakkan kaki. Urkud birijlik, ya, hentakkanlah kakimu, maka akan keluar air yang bisa kamu gunakan mandi dan minum. Maka dari situ kemudian Allah menyembuhkan. Apa sebenarnya poin yang bisa kita tarik di sini, bahwasanya agama kita memerintahkan kita untuk ya bertawakal kepada Allah. Di samping itu juga agama kita mendorong kita untuk mengupayakan sebab, ya. Jadi yang namanya tawakal itu tidak berarti orang yang tawakal kemudian tidak ikhtiar, ya kan? Ya, orang tawakal kemudian tidak ikhtiar. Nabi pernah tegur sahabat Nabi, seorang sahabat yang ketika dia memiliki seekor onta, kemudian ontanya dilepas, lalu kemudian ketika Nabi melihat ontanya dilepas, maka bertanya, kok ontanya dilepas? Maka kemudian seorang sahabat ini, ya Rasulullah, aku tawakalkan onta saya ini kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW menegur, ya, ikatlah ontamu, baru setelah itu tawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini poin penting nih dalam tawakal. Jadi insya Allah masalah ikhtiar insya Allah sudah sesuai prosedur. Tinggal berikutnya adalah tentang tawakal ini. Maka dalam tawakal ini, seorang ketika bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti dia tidak mengupayakan sebab, ya, tetap dia ambil sebab. Karena tadi dalilnya adalah sabda Nabi tadi, kemudian Nabi Ayub, ya kan? Kemudian juga kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, ketika begitu sampai Laut Merah, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya ke laut. Ya, tujuannya apa? Supaya laut itu terbelah. Padahal Allah itu maha kuasa untuk langsung membelah laut tanpa harus Musa alaihissalam menghentakkan kayu di situ. Ya, tanpa harus menghentakkan kayu di situ. Dan apa hubungannya terbelahnya laut dengan kayu yang dihentakkan? Ya, sebenarnya tidak ada kaitannya. Ya, maksudnya di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk mengupayakan sebab ikhtiar. Jadi jangan malas-malas untuk ikhtiar. Ya. Baru kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran bagi kita bahwasanya ketika seorang itu tawakal kepada Allah, bukan berarti dia tidak mengupayakan sebab. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, perang Uhud, maka beliau juga pakai baju perang. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengupayakan sebab agar beliau terlindungi dari serangan musuh. Padahal beliau seorang nabi yang imannya sangat tinggi, orang yang paling bertakwa, orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata, ya, beliau juga mengupayakan sebab. Ya, beliau pakai baju perang, ya, baju besi. Ketika perang Khandaq, Madinah dikepung oleh pasukan sekutunya orang-orang Yahudi, demikian juga sekutunya orang-orang munafik, ya kan, orang-orang musyrik Quraisy berkumpul menyerang Madinah. Maka Nabi SAW membuat Khandaq, ya, membuat parit. Padahal Nabi sebenarnya tinggal minta tolong pada Allah untuk dikirimkan malaikat untuk dijaga, kan bisa selesai. Tapi Allah ingin mengajarkan, demikian juga Nabi kita ingin mengajarkan kepada kita pentingnya mengambil sebab, pentingnya mengupayakan sebab, dan juga pelajaran bagi kita bahwasanya bergantung kepada Allah SWT bukan berarti seorang itu tidak mengupayakan sebab, ya. Bukan berarti seorang itu tidak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting bagi kita tawakal, ya. Kita tawakal setelah kita berikhtiar, maka gantungkan semua hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari moderator ada tambahan. Oh ya, jazakallah khair. Mungkin sekaligus saya menanyakan pertanyaan, ya, Ustaz. Mungkin saya menanyakan untuk babakan takdir, Ustaz. Iya. Nah, ini yang mungkin juga masih banyak teman-teman itu masih kebingungan, Ustaz. Nah, apakah Ustaz sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, apakah kita itu bisa memilih nasib, Ustaz? Atau kita itu hanya mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah, atau
sebenarnya semua itu telah ditentukan. Jadi kita hanya mengikutinya dan tidak perlu untuk mengusahakan hal-hal yang lain Ustaz, atau bagaimana sebenarnya Ustaz untuk hal yang berkaitan tentang nasib ini Ustaz atau takdir Ustaz. Monggo Ustaz bisa. Baik. Tentang takdir ini, jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya manusia itu juga diberi kehendak. Ya, jadi di dalam lingkup takdir ini, dalam bab takdir ini, di samping Allah menetapkan takdir, di antara takdir itu juga Allah menetapkan sebab, ya kan? Sebab. Ketika seorang minum maka dia akan mendapatkan hilang dahaganya, ya. Ketika seorang makan dia akan mendapatkan takdirnya berapa? Kenyang. Jadi ikhtiar ini juga bagian daripada takdir. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalian itu masuk surga, lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian itu tidak masuk surga gara-gara amalan kalian. Bukan amalan kalian yang murni memasukkan kalian dalam surga. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah Anda juga demikian? Ya, Anda tidak masuk surga karena amal Anda, maka wala ana. Demikian juga saya. Illa an yataghammadani Allah birahmatih. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Kemudian di hadis yang lain dinyatakan bahwa ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa kita beramal? Ya kan? Ketika Nabi menerangkan bahwasannya tidaklah setiap manusia itu sudah ditulis tempatnya di surga dan di neraka. Lalu kemudian Nabi SAW ada sahabat mengatakan, kalau gitu untuk apa kita berikhtiar? Untuk apa kita beramal? Ya kan? Maka kata Nabi SAW, i'malu, ya, beramallah, berusahalah, berikhtiarlah, ya, maka kalian akan dimudahkan sesuai yang ditakdirkan untuk kalian. Jadi upaya atau mendatangkan sebab ini juga bagian daripada takdir. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia itu tidak didikte, ya. Manusia itu tidak seperti, maksud saya tidak seperti dipaksa oleh Allah SWT, tidak. Ya. Dan dalilnya banyak ini, ya. Dalil dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada, dalam logika juga ada. Dalil Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk beramal, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kalian untuk mengejar ampunan Tuhanmu dan surga wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah perintahkan kita untuk beramal, ya kan? Kemudian juga Nabi SAW juga perintahkan kita untuk beramal. Maka ini menunjukkan kita tidak dipaksa, kita tuh justru beramal oleh Allah SWT. Demikian juga secara logika ketika kita berbuat dosa misalnya, apakah teman-teman ketika berbuat dosa ada yang maksa? Tidak ada yang maksa, ya. Semuanya kesadaran, semuanya pilihan. Jadi surga dan neraka tergantung gimana ikhtiar kita, ya kan? Kita nggak tahu gimana takdir, rahasia takdir itu kita nggak tahu. Urusan kita itu hanya berikhtiar, hanya kita berusaha saja, gitu ya. Makanya tidak benar keyakinan yang mengatakan bahwa nanti sudahlah paling juga nggak lulus, ya kan? Mungkin ada orang yang sebelum mengikuti ujian dia seakan-akan dia lebih udah tahu takdir, mungkin dia dapat wangsit atau apa, ya kan, dapat wahyu, ya. Rasulullah saja nggak tahu masa depan kecuali dikasih tahu oleh beberapa hal saja, ya, oleh Allah SWT. Ini dia, masya Allah, dia kayaknya udah kayak nggak lulus, ya udah. Maka keyakinan seperti ini bikin malas hidup, ya kan? Keyakinan seperti ini, ya. Kenapa kita itu kan nggak tahu masa depan, ya, kita nggak tahu takdir, dan urusan kita itu cuman disuruh berusaha. Dan kita tahu Tuhan kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan yang memiliki sifat alim, maha berilmu, wa hakim, dan hikmah, bijaksana. Sudah itu rahim, maha penyayang. Mungkinkah Allah menetapkan takdir dengan tidak adil? Ya, sosok Tuhan yang berilmu, sudah itu hikmah, sudah itu penyayang, dan segala sifat yang mulia, maha mulia, yang begitu sempurna, menetapkan nasib kepada kita dengan secara tidak adil, kan tidak mungkin. Kita saja kalau misalnya dapat dosen yang masya Allah, dosen profesor, ya, kemudian berilmu, penyayang, ya kan, adil, percaya kita sama dia, nggak mungkin dia ngasih nilai dolim, tuh nggak mungkin. Kita percaya, kenapa? Ini dikenal, ini orang berilmu, terpelajar,
Ya, tapi di samping berilmu dia juga rahim, penyayang. Dia juga hikmah, hakim. Ya, bijaksana. Karena kalau seandainya seorang itu cuma punya ilmu tapi nggak punya sifat hikmah, ilmunya akan digunakan untuk berbuat zalim kan? Ya, dia pintar bicara, tapi digunakan untuk berbohong, ya, untuk menindas yang lemah yang nggak pintar bicara, ya kan? Atau dia pintar, tapi dia pintar juga korupsinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini pintar yang nggak hikmah. Ya, Allah itu maha alim, maha berilmu, hakim, tidak mungkin. Ya, manusia saja kita percaya ya, nggak mungkin dia menyikapi bersikap kepada kita secara zalim kalau kita lihat orang ini orang yang berilmu, orang yang hikmah, orang yang penyayang, ya kan? Maka ini harus kita fahami bersama ya. Jadi kita saat ini urusan kita adalah ikhtiar dan ikhtiar, kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah dan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun hambanya. Ya. Baik Ustadz, saya lanjut pertanyaan yang selanjutnya Ustadz. Ini Ustadz, kan kemungkinan besar ketika kita teman-teman kelas 12 menghadapi ujian kan nanti ada hasilnya ya Ustadz ya. Ya. Nah itu bagaimana Ustadz ketika kita itu menghadapi sebuah hasil yang itu keluar dari ekspektasi kita atau kita menganggapnya sebuah kegagalan gitu Ustadz. Ya, Nah ya. itu bagaimana cara mengendalikan diri dan bagaimana sebaiknya seorang muslim itu bersikap terhadap hal seperti itu Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, kita coba terapkan pesan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi kehidupanmu, baik manfaat secara akhirat maupun manfaat secara duniawi. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jas atau wala ta'jis, dan janganlah kamu lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu senangi, maka jangan ucapkan kalau seandainya aku melakukan ini maka tentu ini tidak akan terjadi, atau kalau aku melakukan ini tentu aku akan mendapatkan ini. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah sudah takdirkan untukku dan Allah Maha berkehendak untuk menunaikan ketetapannya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kalau kamu mengucapkan tadi andai aku begini tidak akan begini, itu akan membuka pintu-pintu setan. Nah, di sini Nabi SAW berikan kepada kita kiat-kiat ya, beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang muslim agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan diberkahi apa yang dia dapatkan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam berusaha, ya kan? Kemudian setelah itu wasta'in billah, jangan lupa tawakal, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersungguh-sungguh sudah, kemudian tawakal pun sudah, maka kemudian Nabi berikan kepada kita istilahnya persiapan ya. Kalau seandainya yang kita dapatkan di luar ekspektasi, misalnya gagal ya, misalnya la qadarullah tidak diterima di kampus yang teman-teman inginkan, maka gimana supaya nggak down? Supaya nggak down, kata Nabi SAW, jangan sekali-kali ucapkan, duh kalau saya gini maka kan gini, duh kalau kemarin saya belajar, coba kalau kemarin saya beli buku ini, ya kan? Coba kalau kemarin saya ngumpulin soal-soal dan sebagainya, belajarnya kurang giat dan sebagainya. Nggak perlu itu, sudah terjadi, yang lalu sudah berlalu. Yang berlalu itu kita ingat kembali untuk memotivasi, ya, untuk kita bisa semakin semangat. Tapi kalau diingat-ingat malah semakin loyo, nggak usah diingat-ingat. Ya, duh kalau seandainya dulu saya gini-gini nggak akan kayak gini nih. Ya, akhirnya cuman penyesalan, ya kan? Akhirnya hanya melemahkan, pesimis akhirnya. Maka Nabi larang ya ucapan yang seperti ini. Maka apa yang diperintahkan bagi kita ketika mendapatkan kondisi seperti itu, Nabi katakan, qul, katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya, Allah sudah takdirkan
dan Allah Maha berkehendak untuk menunaikan setiap takdirnya. Ya. Jadi kita kan ketika saat ini lagi berusaha untuk bisa lolos di untuk mengikuti ujian di masuk di universitas yang kita inginkan, kan ada dua kemungkinan, antara gagal dan antara lulus, ya kan. Tidak ada kemungkinan satu. Makanya semuanya sekarang dalam kondisi cemas. Dalam kondisi cemas karena nggak tahu. Dan ini kita bersyukur kepada Allah ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini, sehingga kita bisa mendidik jiwa kita untuk mendekat kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah SWT. Maka kalau nanti dapatnya yang gagal, yang nggak lulus, maka jangan berkecil hati. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu bukan orang yang berkecil hati ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, Nabi katakan, itu takdir Allah SWT. Ya, dan Allah Maha berkehendak untuk menunaikan takdirnya. Nah, ketika kita sadar itu takdir, Nabi SAW mengatakan bahwa takdir manusia itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini sudah sebelum kita tercipta, Allah sudah tetapkan takdir. Ya, jadi semuanya ini di bawah takdir Allah SWT. Maka supaya kita tenang kembali kepada Allah SWT, ya, dan kita berprasangka baik kepada Allah. Caranya gimana? Kita tadi sudah tahu bahwasanya Allah itu Maha Alim, Maha berilmu, Allah itu Maha Hakim, Maha bijaksana, Allah itu Maha Rahim, Maha penyayang. Maka Allah tidak akan menetapkan takdir kepada kita secara zalim. Allah itu menetapkan takdir sayang kepada kita. Berarti kalau belum lulus, mungkin itu belum saatnya. Ya, kita berusaha berprasangka baik kepada Allah karena memang enggak ada alasan untuk suuzon, ya. Untuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu belum saatnya. Mungkin kalau saya mendapatkan sekarang akan tiba petaka, ya, ataupun semakin menjauhkan saya dari Allah atau bagaimana, ya. Yang pasti kita tetap berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah dan meyakini bahwasanya setiap takdir Allah itu dibangun di atas ilmunya, di atas hikmahnya, di atas kasih sayangnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Monggo Ustadz, kalau masih ada materi bisa langsung sampaikan saja Ustadz. Masih berapa jam nih? Masih sekitar 5 menit mungkin Ustadz. Oh, hingga 5 menit ya? Ya? 5 menit 10 menit Ustadz. Oke. Nanti lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz. Oke. Langsung aja, kini materi sudah habis ini. Oh iya. Langsung ke tanya jawab aja. Oke. Jazakallah Ustadz telah menyampaikan materi yang sungguh benar-benar mencerahkan kita semua, ya teman-teman. Nah, dan teman-teman juga sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, ya. Beberapa teman-teman sudah mengirimkan dan kami juga sudah menghimpun. Nah, maka dari itu saya akan lanjutkan, ya Ustadz, untuk memberi tahukan atau mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman semua. Nih, pertanyaan pertama, ya Ustadz, dari Marista Adelianti, asalnya sekolah MA Muhammadiyah 1 Jember. Tanya Ustadz, yang berkaitan dengan doa Ustadz, apakah doa bisa merubah takdir Ustadz? Jika benar doa bisa merubah takdir, lantas takdir yang seperti apa yang bisa berubah Ustadz? Pertanyaan pertama, monggo Ustadz jawab terlebih dahulu. Ya, apakah doa bisa merubah takdir? Ada hadis sahih yang menjelaskan bahwasanya doa itu bisa merubah takdir, ya. Saya bacakan hadisnya. Atau saya lupa teks hadisnya. Baik, di dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yaruddul qadara illa ad-du'a." Dan tidaklah ada sesuatu yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Bukankah takdir itu sudah ditetapkan, ya? Tapi kok bisa dirubah dengan doa? Maka karena ini ada hadis sahih yang menyatakan bahwa maka kita yakini, ya, bahwasanya doa itu bisa merubah takdir. Tapi juga perlu ingat bahwa Nabi SAW mengatakan bahwasanya takdir ini sudah ditetapkan, ya, 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus gimana cara mengkompromikan antara dua dalil ini? Maka mengkompromikan adalah sebagian dijelaskan oleh para ulama bahwa doa itu juga bagian dari takdir. Ya, ketika seorang misalnya dia sebenarnya nanti malam itu dia kecelakaan di jalan, ya, dia kecelakaan, naudzubillah min dzalik, tapi ternyata
sorenya dia doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah tidak akan ada yang bisa membahayakan di langit dan bumi, ya, dengan izin Allah, dan dialah Maha mendengar lagi Maha Agung. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini 3 kali di sore hari, maka dia tidak akan ada yang membahayakannya sampai tiba waktu pagi. Dia berdoa dengan doa ini, akhirnya yang tadinya sebenarnya dia kecelakaan, pulang kajian atau pulang ke rumah, akhirnya nggak jadi kecelakaan karena dia berdoa tadi. Jadi ini sebenarnya juga doanya tadi juga bagian daripada takdir, ya kan? Doanya itu juga bagian daripada takdir. Maka sebenarnya takdir ini kita ditakdirkan doa atau tidak, kita ditakdirkan nasibnya gimana ini bukan urusan kita ya. Urusan kita dengan takdir itu kita ngimani saja. Ya. Kalau kita terlalu memporsir logika kita untuk terlalu dalam mengurusi takdir, maka akhirnya yang terjadi adalah kesesatan, ya, sebagaimana kaum Jabbariyah, ya. Ya, yang memahami takdir dengan logikanya terlalu berlebihan, sehingga yang terjadi mereka menganggap bahwa kita ini dipaksa oleh Allah. Kita ini kayak wayang. Jabbariyah. Ya, Jabbar itu kan dipaksa, Jabriyah, ya kan? Atau seperti orang-orang Qadariyah yang meyakini tidak ada takdir. Jadi mereka orang-orang yang hanya berpegang pada ikhtiar, sebab, ya, enggak mau tawakal kepada Allah. Nah, ini bahaya. Ini diantara penyakitnya orang Qadariyah, ya, meyakini bahwasanya tidak ada campur tangan Allah dalam ikhtiar manusia. Ya, mereka kok bisa tersesat? Nah, ini karena mereka terlalu memasuki ruang takdir yang bukan porsi manusia. Ya. Maka jadi masalah takdir ini kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan menetapkan takdir kepada kita secara zalim, itu tidak, ya. Wala tudzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi oleh Allah walaupun sebesar fatil. Fatil itu kulit tipis yang menempel, yang membungkus biji korma, ya. Biji korma kalau sudah teman-teman makan, kemudian nanti ada kulit tipis sekali, ya, transparan itu, yang membungkus biji korma, itu namanya fatil. Sangat tipis sekali. Artinya Allah sedikit pun tidak akan berbuat zalim kepada manusia. Jadi takdir itu soal iman. Makanya dalam Islam takdir itu dimasukkan dalam rukun apa? Rukun iman. Dan rukun iman itu bukan ruang logika, ya, bukan ruang logika, tapi ruang iman, ruang penghambaan, oleh karena itu, ya, urusan kita adalah tawakal kepada Allah dan ikhtiar. Kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Saya mau memberitahukan pertanyaannya seperorang ya, Ustaz. Ini pertanyaan kedua dari Haura, asalnya SMA Negeri 1 Medan. Pertanyaannya ada 2, Ustaz. Ini berhubungan dengan, ya, ujian masuk PTN, Ustaz. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika dalam pemilihan jurusan orang tua, dalam pemilihan jurusan orang tua menyuruh kita memilih jurusan yang mereka mau, sedangkan jurusan tersebut tidak sesuai dengan minat kita, sementara kita tidak bisa menolaknya karena ini permintaan orang tua. Lalu yang kedua, menjelang ujian masuk PTN, hal apa saja yang perlu kita siapkan selain belajar dan minta restu orang tua? Mungkin Ustadz bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama tadi, ketika jurusan yang dia pilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua, ya. Mungkin jawaban saya ini sebagai nasihat untuk orang tua, ya. Selama pilihan anak itu sesuatu yang mubah, ya, sesuatu yang tidak melanggar syariat, harusnya kita restui saja, ya kan? Karena tidak haruslah anak itu menjadi seperti orang tuanya, ya. Misalnya orang tuanya ustadz, anak saya juga harus ustadz. Padahal anaknya pengen jadi dokter, ya. Nggak punya basic, nggak punya karakter ustadz gitu kan. Jadi ya gimana lagi, kalau dipaksakan malah nggak baik, ya kan. Secara psikologi anak juga nggak baik, dan ini juga diterangkan oleh para dokter psikolog kan, dalam ilmu parenting juga seperti ini kurang baik. Jadi ini nasihat untuk para orang tua, ya, selama pilihan anak itu mubah saja, ya, tidak keluar dari rambu-rambu syariat, ya, maka kita berikan kebebasan lah kepada anak untuk memilih sesuai dengan karakter dia, ya, sesuai dengan apa yang dia rasa, yang dia senangi, ya kan.
Anak itu akan maksimal dalam menjalani belajarnya, dalam menjalani mungkin pekerjaannya ketika dia cinta dengan pekerjaan tersebut ya. Jadi seperti itu. Terus gimana, apakah ini durhaka kepada orang tua? Ya selama itu pilihan yang mubah ya diusahakan dibicarakan aja sama orang tua, minta pengertiannya ya kan, difahamkan secara baik-baik ya, supaya tetap bisa memilih bidang yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua tadi selain belajar ya. Iya, selain belajar sama minta restu orang tua apa Ustaz? Selain belajar dan minta restu orang tua, doa sudah belum? Doa belum Ustaz. Belum, ya udah tinggal doa. Belajar udah, ya kan? Minta restu orang tua udah, ya. Alhamdulillah, orang tua sudah merestui, ya kan? Kata Nabi SAW bahwa ridullah fi ridul walidain, ya, keridhaan Allah itu berada di keridhaan kedua orang tua. Tinggal ya sudah kita doa kepada Allah SWT, gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan ketiga ya Ustaz. Ini dari saudara Aziz Ar-Rafi dari SMA Negeri 3 Tangsel, Tangerang Selatan berarti ya. Pertanyaannya, Bismillah Ustaz, bagaimana mengatur manajemen waktu ketika sudah memasuki perkuliahan? Ini terkait dengan kuliah Ustaz, berarti Ustaz. Bagi waktu antara belajar agama dan kuliah, serta bagaimana senantiasa istiqomah menuntut ilmu di zaman yang penuh fitnah ini Ustaz. Lalu ya itu Ustaz. Itu ya. Itu dulu mungkin Ustaz. Caranya yang pertama, pilih tempat kuliah yang mendukung untuk belajar agama. Ya. Pilihlah kampus yang banyak kajian Islamnya di situ. Ya. Kalau di Jogja sih saya tahu, kalau di luar Jogja saya kurang paham ya. Kalau di Jogja seperti UGM atau seperti UNY ya kan, dan sekitarnya. Nah, itu alhamdulillah banyak sekali kajian-kajian di situ. Jadi yang pertama adalah pilihlah tempat atau kampus universitas yang mendukung antum untuk bisa belajar agama. Ya. Di antara indikasinya adalah banyaknya kajian Islam di sekitar kampus tersebut. Kemudian yang kedua adalah memilih teman, ya, memilih teman yang juga rajin kajian ya. Milih teman yang juga rajin kajian. Karena teman itu sadar tidak disadari mempengaruhi kita, ya kan. Kita yang bahkan ya soal rasa saja misalnya, yang biasanya nggak senang pedes tapi temennya satu kos suka pedes semua, akhirnya senang pedes juga, ya kan. Jadi yang namanya temen itu sangat mempengaruhi. Ada orang kalem tapi temennya cerewet, ya. Tadi waktu SMP kayaknya kalem, SMA kalem, kok sekarang lulus kuliah kok cerewet. Atau pinter ngomong, oh ternyata dia punya temen juga pinter ngomong atau temennya cerewet dan sebagainya. Jadi teman itu pengaruhi. Carilah lingkungan yang baik. Carilah teman yang juga mendukung antum untuk kajian, ya kan? Ya, jadi ketika antum ngekos bisa, ayo buat kajian, jadwal kajian bareng, mau kajian di mana, di masjid ini, bisa barengan, kan semangat kayak gitu ya. Orang ketika main sepeda sendirian dengan sepeda teman-teman konvoy, lebih semangat mana? Lebih semangat bareng-bareng sama teman-teman kan? Apalagi yang senasib seperjuangan, ya kan? Lebih semangat. Maka coba ini juga diterapkan dalam mencari akhirat ya. Cari teman yang baik. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga ya? Yang ketiga mungkin antum bisa mencari teladan ya. Orang-orang yang memang sukses ya membagi waktu, padahal dia kuliah di kuliah umum. Ya, di fakultas umum tapi bisa sukses membagi waktu untuk belajar agama. Ya, kalau di Jogja ya, yang saya kenal sahabat kami ada Ustadz Abdul Twasikal ya, kemudian juga Ustadz Aminur Bait ya, kemudian ada Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, Dr. Rehanul Bahrain ya. Ini coba jenengan bisa cari kajian-kajian mereka yang tentang ini. Insya Allah mereka ini pelaku sejarah ya. Ya, mereka memang punya pengalaman di situ ya. Kemudian bisa kita amalkan ya. Dan ini menunjukkan bahwa belajar umum itu bukan berarti seorang ketika dia belajar umum kemudian dia tidak boleh tahu tentang agama atau tidak berhak menjadi ustadz, tidak ya. Ya, karena keustatan seorang itu diukur bukan dari alma mater ya, bukan dari dia pondok atau bukan pondok, tapi dari keilmuan dan ketakwaannya ya.
bukan dari alma mater, sekedar alma mater. Banyak lulusan pondok tapi nggak tahu apa-apa ya. Tapi masya Allah ada orang nggak pernah mondok, masya Allah bisa menulis buku, mengisi kajian, memberi manfaat kepada umatnya. Jadi teman-teman bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya, sebagai teladan untuk gimana caranya bisa membagi waktu antara belajar agama dengan belajar umum gitu ya. Wallah. Jazakallah Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Ninda, asal SMA Negeri 2 Bantul. Pertanyaan yang pertama Ustaz, ini terkait dengan pelaksanaan ujian Ustaz. Ada banyak info tersebar terkait akan ada kemungkinan bocoran soal dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebabkan UTBK tahun ini dilaksanakan beberapa gelombang. Lalu bagaimana Ustadz sikap kita agar tetap tenang menghadapinya serta mohon nasihat yang bisa meyakinkan kita supaya tidak ikut-ikutan ke sana. Lalu pertanyaan kedua Ustadz, setelah tentang bocoran Ustadz, ada pertanyaan tentang sholat hajat itu boleh dilaksanakan secara rutin atau tidak Ustadz, dan bagaimana cara melaksanakannya. Mungkin monggo dijawab Ustadz. Jazakallah. Tentang bocoran soal ya, ini tergantung jenis bocorannya gimana ya. Kalau bocorannya itu plek, soalnya ABCD bener-bener 100% seperti akan keluar nanti, berarti ada kecurangan kan di situ. Ya, kita nggak usah ikut campur di situ, supaya ikhtiar kita itu berkah, benar-benar berkah, benar-benar sportif, sehingga Allah berkahi nanti hasilnya ya. Hasilnya itu apa? Hasilnya pekerjaan kita nanti, penghasilan kita yang akan kita gunakan untuk menafkahi anak istri dan seterusnya. Jadi kalau bocorannya itu sama plek, ya sudah, kita nggak usah ikut campur, berarti ada kecurangan di situ. Tapi kalau bocorannya itu hanya kisi-kisi ya kan, ya nggak apa-apa. Hanya kisi-kisi ya terima saja. Alhamdulillah itu di antara kemudahan ya. Di antara mungkin jawaban istikharah antum semua itu ya. Allah mudahkan. Ya, di antara jawaban istikharah itu apa? Allah mudahkan proses. Jadi bukan mimpi jawaban istikharah sebagaimana diyakini oleh banyak orang ya. Tapi jawaban istikharah itu kemudahan proses. Ketika antum belajar ikhtiar kok mudah ya. Ketika belajar ternyata yang keluar tuh yang saya baca, padahal saya cuma baca beberapa lembar tok. Masya Allah. Makanya penting juga nih istikharah antum sebelum memilih fakultas yang akan antum pilih, istikharah. Ya, sudah yakin saya mau di kedokteran UGM, ya sudah istikharah saja kepada Allah. Karena kata Nabi bahwa tidak akan menyesal seorang yang menentukan pilihannya dengan istikharah. Jadi apa namanya? Jadi tergantung jenis ya, tergantung jenis bocorannya. Kemudian ada yang kedua tadi apa? Sholat hajat. Sholat hajat itu sebenarnya tidak ada teknis khusus ataupun waktu khusus ya. Yang ada itu dalil umum ya, bahwasanya Nabi SAW itu ketika setiap mendapatkan masalah yang berat ya, maka beliau selalu sholat. Itu. Maka ini dan itu tidak dinamai oleh Nabi sebagai sholat hajat ya. Itu pokoknya beliau setiap kali ada permasalahan maka beliau selalu sholat ya. Kemudian berdoa kepada Allah SWT ketika sujud dan juga setelah selesai sholat. Tidak ada doa khusus dalam sholat hajat dan tidak ada waktu khusus ya, dan tidak ada teknis khusus, sama seperti umumnya sholat ya, umumnya sholat sunnah. Jadi 2 rakaat setelah itu berdoa kepada Allah SWT ya. Wallah alam. Jazakallah Ustaz atas jawaban atas pertanyaan tadi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mengingat waktunya sudah jam 5 juga. Ini dari Sabila Sana Ustaz, dari SMA IT Putri Al-Hanif. Pertanyaannya cukup panjang, mungkin saya akan ceritakan Ustaz. Bismillah, saya akhwat Ustaz dan orang tua saya ingin supaya saya kuliah kedokteran insyaallah. Tapi saya masih bingung dalam mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Karena dalam perkuliahan terdapat ikhtilat dan dalam beberapa praktikum atau koas diharuskan menggunakan jas lab atau APD yang umumnya membentuk lekuk tubuh, karena sebabnya dimasukkan ke dalam jas lab atau APD agar kebersihan tetap terjaga dan mengikuti standar aturan praktikum Ustadz. Bagaimana nasihat Ustadz terhadap permasalahan tersebut? Mohon nasihat agar saya dapat mengambil keputusan dan mengetahui mana yang lebih besar antara maslahat dan mudaratnya. Syukron, barakallahu fikum Ustadz. Jadi orang tuanya menginginkan dia kedokteran, tapi dia pengen yang lain atau gimana? Dia sebenarnya tidak ada pilihan lain Ustadz, tapi cuman bingung antara mudarat dan maslahat dari mengikuti perkuliahan di kedokteran, dan setelah lulusnya Ustadz harus menggunakan APD dan harus memakai jas lab ketika perkuliahan. Nah itu yang mungkin jadi masih masalah bagi dia Ustadz. Iya.
kedokteran ini kalau kata para ulama ya, ilmu kedokteran itu ilmu yang paling penting setelah ilmu agama. Jadi ilmu dunia yang paling afdal untuk dipelajari itu ilmu kedokteran. Karena kalau ilmu agama itu untuk mengobati jiwa, kalau kedokteran itu untuk mengobati raga ya. Ini dua ilmu yang penting juga. Maka dan zaman saat ini, apalagi ini akhwat ya, zaman saat ini guru ya, dokter wanita itu kan sangat diperlukan sekali. Dokter wanita, terutama dokter kandungan ya kan. Dokter kandungan di Indonesia ini ada juga dokter laki-laki ya. Ya. Ini fardu kifayah nih bagi para wanita untuk menjadi dokter kandungan ya, jangan sampai ada dokter laki-laki kandungannya. Nah, maka kalau kita niatkan seperti tadi, ternyata kalau kita lihat tadi masalahnya besar juga jadi kedokteran itu. Jadi ini sebenarnya sudah pilihan bagus sekali ketika Anda sudah memilih, kemudian juga orang tua juga sudah merestui untuk mengambil kuliah kedokteran, sudah pilihan yang bagus ya. Ini ilmu yang paling afdal setelah ilmu agama itu ilmu kedokteran, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kemudian berikutnya, kalau kita bisa cari kampus yang benar-benar syar'i yang kedokteran ya alhamdulillah ya, itu yang harus kita lakukan ya. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa ya, maka setidaknya kita berusaha untuk menjalankan syariat kita semaksimal mungkin ya. Kita cari mungkin kampus yang lebih mudah bagi kita untuk bisa mengamalkan syariat Islam kita seperti itu ya. Sekarang kan sudah ada ya stikers yang Masya Allah yang syar'i juga ada ya. Ya kalau seandainya ingin jadi dokter ya fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah semampunya, karena umat juga membutuhkan dokter-dokter wanita ya. Kalau seandainya hanya masalah APD kemudian tidak ada yang mau jadi dokter ya gimana? Ya, ini fardu kifayah nih dokternya. Maka kita niatkan itu, bismillah, ditata niatnya untuk menggugurkan fardu kifayah kaum muslimin di Indonesia, membantu kaum muslimin, kemudian silahkan pilih bismillah, niatkan karena Allah, kemudian kita bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini cukup banyak juga Ustaz pertanyaannya. Saya sampaikan saja dari Erni Septiani Ustaz dari SMA Negeri 2 Pare Ustaz. Pertanyaannya yang pertama, dunia ini tempat ujian Ustaz. Nah, adanya ujian berarti untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan kualitas diri. Lantas kenapa ada orang yang diuji terus-menerus sama Allah, bukannya tambah baik tapi malah tambah buruk Ustaz, bahkan menyimpang dari syariat. Itu bagaimana Ustaz? Lalu ada tambahan lagi Ustaz tentang tryout UTBK adalah hal yang biasa dilakukan para penjuang UTBK. Nah, biasanya setelah tryout orang-orang nilainya bagus Ustaz, akan mengalut nilai tersebut ke sosmed, katanya dengan tujuan motivasi Ustaz. Padahal sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan itu kebanyakan akan membuat orang-orang yang nilainya rendah menjadi pesimis atau insecure Ustaz, bahasa kekiniannya sekarang, atau ya was-was atau gelisah gitu Ustaz. Nah, bahkan turun semangatnya dalam belajar. Nah, bagaimana cara yang dapat dilakukan agar saat melihat nilai kita yang rendah dibandingkan orang lain, kita malah menjadi semangat dan tidak mudah pesimis hanya dengan melihat nilai tersebut? Ini kan juga sekaligus tentang hasad ya Ustaz, atau bisa iri dengan nilai orang lain, itu bagaimana Ustaz untuk mencegahnya Ustaz? Ya, satu persatu mungkin Ustaz, dari yang pertama yang tentang ya yang kenapa ujian itu malah membuat orang menyimpang dari syariat atau menambah menjadi buruk. Itu Ustaz, monggo Ustaz. Baik. Allah itu memberikan ujian kepada kita memang untuk menilai mana yang jujur imannya, mana yang tidak, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyamizallahul khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan ya, untuk menunjukkan mana yang khabith ya, mana yang jiwanya kotor, mana yang jiwanya bersih. Orang-orang yang kotor dan orang-orang yang bersih. Jadi sama juga seperti ujian dunia ya. Ujian dunia itu ada yang gagal, ada yang lolos juga. Maka demikian juga dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sengaja untuk memilih mana yang jujur imannya, mana yang tidak. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia tidak akan diuji oleh Allah ketika sudah berikrar aku beriman? Ya. Maka ketika iman kita sudah lurus pun akan tidak lepas dari ujian.
Bahkan kata Nabi SAW tadi bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang imannya setingkat di bawah mereka dan imannya setingkat di bawah mereka. Nah, kok bisa banyak orang yang gagal ketika ujian ya? Banyak orang justru semakin jauh dari Allah ketika diuji. Maka jawabannya sama ketika misalnya nanti mau ikut ujian di UTBK. Kok ada orang yang ketika diuji kok malah semakin semakin jauh dari cita-citanya, semakin gagal ya, semakin pesimis ya. Kenapa kok bisa gagal? Karena nggak tahu ilmunya. Jadi kenapa ketika seorang diuji Allah kok semakin menjauh dari Allah? Karena dia tidak tahu ilmunya. Ya, tidak tahu ilmu tentang ilmu yang diinginkan oleh Allah ketika menghadapi ujian tersebut. Ilmu apa itu? Yaitu ini ilmu agama, ini ilmu iman. Jadi kalau kita mau lolos ujian Allah SWT sampai nafas terakhir kita di muka bumi ini, yaitu dengan apa? Menuntut ilmu terus. Ya, jangan berhenti dari menuntut ilmu. Nanti teman-teman ketika sekarang sudah lulus SMA, masuk kuliah, ya, yang punya kebiasaan kemarin di SMA kajian, ketika kuliah tetap kajian terus, ya, ditata jadwalnya, ya, harus ada kajian rutin yang diikuti. Syukur-syukur kajian kitab dalam satu pekan 1 atau 2 ya. Dan ini bukan kegiatan agenda semasa SMA atau semasa kuliah atau semasa awal hijrah saja, tapi adalah kegiatan sepanjang hayat. Karena ujian Allah itu kepada kita sampai kita meninggal dunia ya. Dunia ini adalah darul ibtila. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi itu Ustaz, merasa pesimis. Merasa pesimis melihat nilai yang diposting ya. Iya. Gimana supaya nggak pesimis ya? Pertama nih saya mau nasihatkan kepada teman-teman yang nilainya bagus, ya kalau nilainya bagus ya nggak usah diposting lah ya. Kalau mau kabar-kabar ya, kalau mau ngamalin ayat Allah ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kalau dan nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakanlah ya. Kalau mau ngamalkan ayat ini benar-benar mau ngamalin, bukan bangga-banggaan ya, tapi benar-benar mau ngamalin, cari pahala dari ayat ini. Ya kasih tahu orang-orang terbatas saja, orang tua saja ya kan, nggak semua orang ya, nggak perlu di sosmed ya. Ini kasihan teman-teman yang tidak senasib dengan kita. Nah ini, jadi nikmat itu tidak kemudian kita umbar semua di sosial media ya, di depan umum. Makanya para ulama membatasi tadi, menjelaskan ketika menafsirkan ayat tadi, maksudnya ayat ini kita diperintahkan menceritakan nikmat kepada orang-orang yang tidak ada kemungkinan hasad kepada kita ya, kepada orang tua, pada orang terdekat dan sebagainya ya. Kemudian bagi yang nilainya rendah ya, gimana Ustadz kalau ada yang tetap postingnya ya Ustadz, mungkin lagi pas kajian ini lagi tidur nih Ustadz ya, atau lagi game online yang nyambi ya, maka jawabannya adalah ya nggak usah dilihat ya kan, nggak usah dilihat, di skip aja ya kan, nggak usah dilihat. Dan nggak usah banyak main sosmed sekarang tuh, belajar ya, banyak belajar, banyak doa. Udah sosmednya nanti dulu, yang perlu-perlu aja kalau sosmed ya, buka situs-situs yang baik, yang agama ataupun dengerin kajian online nggak masalah ya. Tapi kalau yang seperti itu ya sudah, tutup mata aja ya. Kemudian berikutnya supaya kita tidak kecil hati ya, kita lihat orang yang lebih rendah di bawah kita ya. Nabi SAW mengatakan ungzur ila man huwa asfala minkum wala tangdur man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang nasib dunianya lebih bawah dari kalian, jangan kamu lihat orang yang nasib dunianya lebih baik daripada kalian. Kalau dalam masalah dunia, lihat yang lebih bawah dari kita. Kalau kita dapat nilai 8, cobalah lihat ya, teman-teman ada yang 7, ada yang 6 ya, ada yang 5 ya kan? Bahkan ada yang alhamdulillah kita dapat 8. Jangan lihat yang 9. Itu enggak ada manfaatnya. Lihat yang 9, kalau masalah dunia itu biasanya makin down. Ya, lihat 9, aduh 9. Akhirnya apa? Husnuzon kepada takdir. Enggak usah lihat yang tinggi. Ini prinsip Nabi ini. Kalau masalah dunia, lihat yang paling rendah, yang lebih rendah dari kita. Enggak usah lihat yang paling tinggi, tutup muka yang paling tinggi, udah, cuek aja. Ya. Jadi kita lihat yang lebih rendah, itu akan semakin memacu kita ya. Di samping itu akan memudahkan kita untuk sabar dan ridho dengan takdir Allah SWT. Tapi kalau masalah akhirat jangan pakai prinsip ini. Ya, kalau masalah akhirat lihat yang paling tinggi, dan biasanya kalau akhirat kita lihat yang paling tinggi, kita termotivasi untuk mengejar. Ya. Makanya Nabi ini kata para ulama, hadis ini hanya untuk
dalam masalah dunia saja. Kalau masalah akhirat, wasari'u ila maghfirah. Ya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam meraih kebaikan. Lihat yang lebih tinggi. Kalau kita kajiannya sepekan cuman 1 kali, coba lihatlah dulu. Ada teman-teman yang setiap hari kajian, Masya Allah. Kayak gitu yang lihat, jangan pas kajian, oh teman saya nggak pernah kajian, mending saya cuma sepekan sekali ya. Jadi kalau masalah akhirat itu yang lebih tinggi kita lihat. Karena memang layak kita kejar kalau akhirat itu. Kalau masalah dunia cuman masalah nilai, udahlah. Yang penting kita ridho. Kita tata hati kita, ridho dengan takdir, sabar, itu sudah bisa menjadi pemacu bagi kita untuk lari ya dalam masalah dunia itu seperti itu. Ya wala. Kalau Ustaz langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz dari Muhammad Farel Putra, asal SMA S Istiqomah Bandung. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun mental baja terhadap apapun hasil ujian yang kita dapat, dan bagaimana selalu berhusnudon terhadap takdir yang Allah berikan. Mungkin tadi sudah disinggung, mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih jelasnya lagi. Supaya kita bisa ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang pertama harus kita sadari bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah, ya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Sehingga semuanya itu berada dalam aturan Allah, dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Tuhan yang menciptakan takdir tersebut adalah Tuhan yang maha berilmu, yang alim, yang maha hakim, maha bijaksana, dan juga maha rahim, maha penyayang. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang maha sempurna ya. Walillahi matsalul a'la, Allah memiliki sifat yang paling sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa sifatnya dengan sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ketika kita tahu tentang, kita mengenal Tuhan kita yang sifatnya begitu mulia, nama-namanya begitu indah, maka kita percaya bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah keadilan. Apa yang Allah tetapkan bagi kita itu berasaskan ilmu, berasaskan hikmah, berasaskan rahmat ya. Ketika seorang dicabut giginya oleh seorang dokter gigi, padahal kita tahu yang namanya dicabut giginya kan sakit, tapi kenapa dia begitu pasrah ya, dicabut giginya walaupun harus menahan rasa sakit, karena dia sudah percaya ini dokter orang berilmu, dia memang spesialis gigi, ini dokter spesialis gigi, jadi orang yang berilmu dan tidak mungkin insya Allah melakukan malpraktek ya, karena di negara kita sudah disahkan undang-undang malpraktek ya kan. Jadi dia rahim insya Allah, dia penyayang insya Allah dia bijaksana insya Allah, makanya kita percaya. Maka bagaimana kalau yang menetapkan ini kita tahu Tuhan yang maha hikmah ya kan, Tuhan yang maha alim, Tuhan yang maha rahim ya. Tentu kita lebih layak untuk berhusnuzon, untuk untuk bersabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, supaya kita bisa menata hati bahwasanya keridhaan kita terhadap takdir itu sebab mendatangkan ridho Allah. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seseorang, maka akan Allah uji dia, akan Allah kasih masalah, dia akan diuji dengan kesempitan hidup ataupun kelapangan hati. Fa in radiya falahur ridha. Kalau dia ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa in sakhita falahus sukhtu. Tapi kalau dia murka dengan ujian atau takdir dari Allah SWT, maka dia akan mendapatkan murka Allah juga. Jadi kita kalau ridho dengan takdir Allah akan mendapatkan ridho Allah. Gagal nggak apa-apalah, cuman gagal dunia kan. Yang gagal yang sesungguhnya itu kan gagal akhirat. Kalau sudah gagal dunia, misalnya nggak lulus nanti ujian, sudah nggak lulus ujian, kemudian dia ridho kemudian dia murka dengan takdir Allah, bilang Allah tidak adil lah, ini harus bukan untuk saya ya, dan tuduhan-tuduhan buruk lainnya terhadap takdir Allah. Nah, ini kegagalan yang sesungguhnya itu ya, kegagalan sesungguhnya itu dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kegagalan yang lebih gagal daripada seorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesuksesan yang lebih sukses daripada seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar di dunia ini kan. Jadi kalau kita gagal, kemudian kita murka dengan takdir Allah, sudah
kegagalan itu sendiri sudah menyakitkan, ya kan? Nggak diterima di kampus yang ternama yang kita inginkan, itu sudah menyakitkan. Sudah itu tidak sabar, itu juga sudah menyakitkan yang kedua. Sudah itu mendapatkan murka Allah, ini menyakitkan yang ketiga. Ya, orang yang seperti ini sudah jatuh, ditimpa pintu, ditimpa tembok, ditimpa macam-macam. Maka jangan sampai kita seperti ini ya, kita ridho kepada Allah SWT. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah Ustaz atas jawabannya yang sangat mendalam ya Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan saya afwan juga kepada teman-teman semua yang telah mengajukan pertanyaan. Tidak semuanya bisa ditanyakan karena keterbatasan waktu juga, dan mungkin sebentar lagi kajian juga telah selesai. Maksimal adzan di Jogja ya teman-teman, adzan di Jogja sekitar 5.30-an ya Ustaz ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir untuk pada sesi tanya jawab pada kali ini dari Ustaz Restu Ainunisa, asal dari SMA Negeri 1 Ciparai. Pertanyaannya, Bismillah, bolehkah kita berdoa kepada Allah dengan spesifik meminta agar diloloskan di universitas atau program studi yang kita inginkan, ataukah lebih baik hanya meminta yang terbaik darinya? Plus apa doa yang harus dibaca Ustaz? Baik. Di antara ada berdoa itu kan tidak terlalu detail dalam menyebutkan doa ya. Misalnya ya Allah, saya minta ya Allah saya diluluskan di kampus UGM di fakultas ini, dan saya pengennya sekolahnya di gedung ini, di ruang ini ya kan, dan saya pengen dapat ngekosnya di Pugung, di sini dan tidak, di antara ada berdoa itu tidak terlalu detail. Makanya kalau kita lihat doa-doa para nabi itu simple. Doanya itu global ya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dunia dan akhirat ya, dan lindungilah aku dari siksa api neraka. Jadi doanya itu simple singkat. Nah itu. Nah kalau misalnya kita sudah gimana ya, untuk meminta kepada Allah untuk kampus tertentu ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting sewajarnya saja, tidak terlalu detail yang berlebihan ya. Kemudian sebaiknya juga kami sarankan kalau sudah memilih kampus tertentu, kita sudah memilih ini nama kampusnya, maka silakan istikharah. Ya, silakan dibagi dengan istikharah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bi amrin. Kalau kalian sudah memilih satu perkara, falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Maka silakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah bukan sholat wajib. Lalu kemudian berdoalah dengan doa istikharah tadi. Karena di antara doa istikharah itu kan ada lafaz yang berbunyi, Allahumma in kana hadzal amra khairan li, in kana hadza, kemudian disebutkan ya Allah jika pilihan ini, yaitu disebutkan kampusnya apa. Kalau misalnya pilihan pasangan, misalnya sebutkan pasangannya namanya Fulana binti Fulan atau Fulan bin Fulan ya kan. Kemudian khairan li, baik untukku ya kan, fi dini wa aqibatu amri, untuk agamaku dan untuk ending daripada kehidupanku, maka yasir huli, mudahkanlah ya, dan berkailah. Nah, jadi kalau itu diantara saran tambahan kami, selain berdoa juga memperhatikan adab, dan juga kalau sudah menentukan pilihan maka silakan ditambah dengan sholat istikharah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustadz ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Sekali lagi afwan kepada teman-teman semua yang belum bisa ditanyakan pertanyaannya karena ya keterbatasan waktu. Nah selanjutnya adalah mungkin dari Ustadz mau ada closing statement Ustadz atau penutup untuk sesi kajian atau sesi materi pada hari ini, monggo Ustadz. Baik. Sebagai penutup ini kami menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman yang besok ingin akan mengikuti ujian UTBK. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada teman-teman sekalian dalam mengikuti ujian tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap cita-cita daripada teman-teman sekalian ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullahu. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallah Ustadz atas materinya dan kajian yang telah sampaikan Ustadz. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ansori LC Hafidhullah bisa kita terima semuanya dan insya Allah bisa kita terapkan ya di kehidupan kita, karena tadi banyak sekali ilmu-ilmu yang aplikatif dan ilmu-ilmu yang benar-benar relate, nah istilahnya relate banget dengan kehidupan kita di ya untuk selanjutnya dan teman-teman kelas 12 yang akan menghadapi ujian. Mungkin ya sampailah kita di penghujung acara. Sebelumnya saya izin mengumumkan beberapa pengumuman, yaitu adanya kan kemarin di poster sudah tertulis ya, ada door prize bagi teman-teman yang pertanyaannya terpilih, yang tadi sudah diumumkan juga lewat grup WA yang telah ada. Nah, saya akan bacakan 3 pertanyaan terpilih. Yang pertama adalah dari Marista Adelianti yang asalnya MA Muhammadiyah 1 Jember, lalu dari Haura SMA Negeri 1 Medan, dan Aziz Ar-Rafi dari SMA Negeri 3 Tangsel. Nah, itu mohon teman-teman yang saya tadi sebutkan bisa chat langsung ke admin dari grupnya. Terima kasih. Jazakallah. Lalu ya penghujung acara Ustadz, saya selaku moderator izin mohon maaf ketika kemudian tadi dari awal sejak dimulai kajian sampai detik ini, sampai akhir kajian kali ini banyak kesalahan. Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman WA jangan lupa. Oh ya. Jazakallah.